Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sya'diyah dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu anak berkebutuhan khusus dan bagaimana pendidikannya. Anak berkebutuhan khusus yang sering disebut ABK adalah anak yang memiliki karakter dan kebutuhan berbeda dalam hal interaksi dan perlakuan. Istilah anak berkebutuhan khusus memiliki cakupan yang sangat meluas. Dalam paradigma pendidikan, kebutuhan khusus, keberagaman anak sangat dihargai. Setiap anak memiliki latar belakang, kehidupan, budaya, dan perkembangan yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu, setiap anak dikemungkinkan akan memiliki kebutuhan khusus serta hambatan belajar yang berbeda-beda pula. Sehingga setiap anak sesungguhnya memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan sejalan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak. Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing pada anak secara individual. Selanjutnya, bahan ajar bagi anak berkebutuhan khusus. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah kumpulan bahan atau materi dalam segala bentuk yang digunakan untuk membentuk proses pembelajaran oleh guru kepada siswa. Bahan ajar juga merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang ditentukan. Menurut Prastowo, bahan ajar segala bentuk atau bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Adapun tujuan bahan ajar pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, yaitu manusia yang produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi atau tasamuh, serta menjaga harmoni secara personal dan sosial. Selanjutnya, bagaimana bahan ajar pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus itu dan bagaimana cara penerapannya? Di sini ada berbagai macam anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Dari berbagai macam anak berkebutuhan khusus tadi, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu tentang anak tunanetra. Untuk tunanetra, penerapan bahan ajarnya seharusnya berbeda dengan anak pada umumnya, karena tunanetra adalah anak yang keterbatasan pada penglihatannya. Maka dari itu, guru mengatasinya dengan menyampaikan atau memberikan tugas siswa dirubah dalam bentuk buku bicara, contohnya Al-Quran, dengan cetakan huruf tebal atau braille. Selanjutnya, tunarungu. Tunarungu ini adalah siswa yang keterbatasan dalam pendengarannya, maka dari itu guru harus pandai menggunakan media vokal dan juga pandai dalam berbahasa isyarat agar mempermudah siswa didik memahami atas penjelasannya. Ada pula tunagrahita, yang mana tunagrahita adalah tuna mental atau cacat mental yang mana tidak akan bisa belajar bergabung secara umum karena keterbatasannya sangat jauh di bawah anak rata-rata, sehingga cara berpikirnya sangat terbatas. Maka dari itu, gurunya harus menyampaikan pelajaran dengan sangat-sangat sederhana sekali, akan tetapi sesuai dengan kurikulum agar sang siswa tidak keberatan dalam berpikir. Dan yang terakhir adalah tunadaksa. Anak tunadaksa adalah kondisi fisik anak yang berkelainan semenjak lahir ataupun akibat kecelakaan. Penerapan pembelajarannya sama saja dengan anak-anak lainnya, akan tetapi harus melihat karakteristik kekurangannya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam untuk anak berkebutuhan khusus bukan karena kecanggihan media yang diutamakan, akan tetapi sesuai karakteristik kekurangan pada sang anak. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.